situasi dan kondisi yang menuntut kita harus melakukan penyamaran untuk masuk kepada target yang kita harapkan bisa dapat gitu. Saya tidak dibekali senjata. Teman-teman yang di atas, karena kalau mungkin bawa senjata kan terlihat ya. Saya akan langsung naikin motor dibawa kabur. Saya takut kan ada banyak yang melihat di situ. Saya langsung istri saya loncat ke mobil, masuk langsung kabur. Berarti nggak pernah ada operasi penyamaran yang gagal atau nyaris gagal itu nggak ada? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Karena pasti kita melakukan hal itu, kita langsung ke poin sasaran, langsung ke titik sasaran. Karena mereka tidak sadar bahwa kita ada di situ. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Brigade Podcast. Saat ini saya sedang berada di daerah Cilengsi, tepatnya di Markas Kepolisian Sektor Cilengsi. Karena sebentar lagi kita akan berbincang dengan Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, di mana pengalaman tugas beliau sebagai Kapolsek itu menarik untuk kita kulik. Langsung aja kita sapa beliau. Selamat siang, Komandan. Selamat siang, Mas. Siap. Apa kabar, Komandan? Alhamdulillah, kabar baik. Ini saya kok tidak seperti ngobrol dengan Kapolsek ini. Karena berpakaian seperti ini. Ini ada apa ini? Jadi, saya memang beberapa hari ini gunakan ini karena ada target operasi yang harus kita kerjakan. Oke, target operasi. Ini jadi berkaitan dengan apa namanya? Penyamaran. Siap. Oh gitu. Ini juga saya sempat kan baca-baca berita kemudian. Komandan ternyata jago menyamar. Bener itu? Jago sih tidak. Tapi jago karena situasi dan kondisi yang menuntut kita harus melakukan penyamaran untuk masuk kepada target yang kita harapkan bisa dapat gitu. Oke, kalau gitu kita mulai kulik cerita satu persatu. Kalau pakaian yang komandan kenakan ini ceritanya seperti apa? Jadi saya gunakan baju PLN ini pertama ketika 1 bulan saya tugas di Cilengsi, kemudian saya ditelepon Pak Kapolres waktu itu Pak Rio. Suasana di bulan Februari itu kelangkaan gas LPG 3 kilo. Oke. Nah, kemudian ini Februari, sorry saya potong. Berarti Februari 2025. Siap. Ya, 2025 ternyata begitu ada kelangkaan, kami petakan wilayah Cilengsi ini memang sering terjadinya penyalahgunaan gas LPG 3 kilo ini. Oke. Kemudian saya panggil Babin dan beberapa anggota untuk meminta informasi. Dapatlah informasi bahwa di daerah Cilengsi, khususnya Cilengsi Kidul, di Ciberem dan Dayeuh itu lokasi yang disinyalir tempat terjadinya oplosan. Oplosan gas LPG? Oplosan gas LPG. Namun sulit untuk menangkap pelaku karena ini harus tangkap tangan. Harus tangkap tangan. Kalau ada cuma gas-gasnya, lalu ada orang-orangnya tidak melakukan suntik itu, dioplos, itu nggak bisa? Tidak bisa. Harus mereka lagi menyuntik, kemudian kita sergap, kemudian akan kita bawa bahwa dia sedang melakukan tangkap tangan. Kemudian nanti akan lari kepada siapa penyedia tabung, kemudian siapa pemodal, siapa pemilik lahan gitu. Nanti itu akan berkembang. Tapi kalau kita datang kosong, hanya terdapat tabung untik ya, kita hanya mengamankan tabung saja. Oke. Terus apa yang terjadi ketika komandan melakukan operasi itu? Jadi awal saya menggunakan baju PLN ini yaitu ketika pertama kali saya bertugas, saya coba datang ke lokasi tersebut. Karena saya orang baru, mereka belum kenal. Saya sampaikan, tolong dengan Babin saya datang, tolong dong saya minta jatah preman. Jadi saya minta jatah preman nih. Ada berapa pemain gas oplosan ini? Pas saya di satu rumah yang namanya itu Saudara Yardin. Nah, dia antusias tuh, oh, ini saya Kapolsek baru. Oh iya Pak Kapolsek, salaman tuh. Saya Kapolsek baru di sini, baru 2 minggu. Saya minta jatah dong.
biar kalian memang main gas biar aman. Wah Pak, sekarang udah nggak ada yang main. Kamu nggak percaya, saya Kapolsek baru. Dikuatkan oleh Babin nih. Ini Kapolsek baru, sekalian perkenalan. Oh ya udah Pak, kalau begitu Bapak mau kapan makan-makan dengan kami? Masuk lah itu pertama. Hari Selasa bisa nggak? Tapi jangan di Polsek, kata dia. Oh boleh, terserah, saya ngikut aja. Yang penting berapa banyak pemain di sini? Ada 4 Pak. Masa 4 ah? Nambah tuh dari 4, 6, 7, akhirnya 10 pemain. Saya bilang, oke deh kalau begitu. Begini deh Pak Yardin, saya terus terang belum pernah lihat oplosan itu seperti apa orang oplos. Bisa ditunjukin nggak? Oh boleh Pak, ada teman saya sebelah main. Kesebelahlah kita dengan Yardin ini, milik Landus. Begitu kita masuk, betul lagi ngoplos. Orangnya tidak ada yang nyuntiknya. Nah, begitu kita datang ke sana, kita sergap langsung. Yardin kita amankan, pemilik kita amankan, si Landus ini. Jadi penyedia tabungnya Yardin, pemiliknya pemodalnya adalah si Landus. Kita amankan, saya langsung telepon Kanit Reskrim, semua tim datang. Kita amankanlah ke Polsek Cilengsi. Dari situ saya belum pakai penyamaran tuh. Oke, masih pakai biasa. Jadi saya meminta jatah preman. Dari situ saya gali Pak. Keterangan dari tersangka ini barulah terbuka semua. Pemainnya siapa aja, bagaimana cara bermain, kemudian bagaimana kalau kita masuk ke sana. Jadi kenapa saya menggunakan baju PLN? Karena ketika kita mau masuk ke sana, itu di luar sudah ada operator. Operator ini nanti menginformasikan bahwa ada orang baru masuk ke sana, sehingga di sana mereka akan bubar. Gitu. Jadi ada operator yang di tiap jalan itu nanti melihat, begitu nanti ada orang asing masuk, mereka menginformasikan, kemudian itu. Yang kedua, di sana itu ada beberapa tempat, ada gudang, ada rumah kontrakan, kemudian ada lapangan kosong. Nah, itu yang sering digunakan dan itu sulit. Saya tanya dari hasil berita acara dan ditanya interview dengan tersangka ini, yang bersangkutan menyampaikan, Pak, sulit sekali masuk ke sana kalau Bapak tidak tangkap tangan. Karena begitu Bapak masuk, di atas sudah ada. Akhirnya saya putuskan, selesai interview berita acara, saya ke PLN, bagaimana biar saya bisa masuk untuk mendapatkan lokasi, tagging lokasi di mana tempat-tempat untuk pengoplosan itu. Akhirnya saya rapat dengan rekan anggota semua. Saya pastikan pertama drone, kedua kameramen dan Pak RT. Pak RT itu yang tahu tempat karena saya awam sekali. Jadi Pak RT itu saya undang karena Pak RT ini merah putih, dia selalu menginformasikan terhadap kegiatan yang ada di lingkungannya, khususnya di Cilengsi Kidul. Saya menghadap ke Pak Ai waktu itu, Kepala PLN Cilengsi, saya minta Pak Ai, tolong dong pinjamkan saya baju PLN, 1 perangkat berikut helm agar saya bisa masuk tuh untuk cek listrik. Tujuannya apa Pak Kapolsek? Saya ada misi, pokoknya khusus untuk saya diizinkan. Kalau misi ini selesai, baju akan saya kembalikan. Nanti saya kabari. Boleh lah, boleh. Akhirnya Pak Ai kasih 1 perangkat tuh, baju, rompi, helm. Tapi mohon maaf, berarti PLN tuh nggak tahu apa misinya Pak Kapolsek? Belum tahu. Cuma gue pinjam baju lah. Pinjam gitu. baju, saya pakai. Nanti saya kabarin kalau sudah berhasil. Jadi bukan dipakai untuk kejahatan. Ya udah terserah kalau Kapolsek. Tapi nanti balik ya, saya bilang, balik berikut laporan tindak hasilnya apa. Akhirnya kita foto tuh dengan Pak Ai. Oke deh. Akhirnya saya bawa ke sini. Saya rapat dengan anggota. Melihat dari keterangan dari tersangka ini bahwa betul 1 blok di sana itu hampir 80% main. Informasi dari tersangka yang sudah tertangkap ini. Itu kayak kampung ya Bang? Jadi kampung. Jadi kalau istilah saya itu UMKM. Jadi setiap rumah itu main. Nanti boleh kita sidak, nanti boleh lihat gudang-gudangnya. Itu ada bekas-bekasnya. Gitu. Jadi itu kayak UMKM. Di sini main 20, di rumah main 20. Yang partai besar itu mereka main di lapang. Semi permanen terbuka bisa sampai 100, 200, 300 bahkan 400. Jadi dari situ saya kumpulkan tim, booster, kanit patroli dengan rekan-rekan lainnya, saya rapatkan. Jadi yang masuk pertama saya. Saya masuk dengan kameramen, dengan Pak RT. Kameramen ini dia yang mainkan drone. Saya dengan Pak RT ini yang jalan ke gudang.
Oh jadi sorry, Pak Kapolsek datang itu sebagai PLN ini tadi. PLN. Ini persis Begini, ini. saya pakai helm. Pak Rudi ini. Ya betul. Jadi saya pakai rompi. Saya pakai rompi. Iya. Oh ini rompinya Pak, Ya. boleh ditunjukin Pak? Boleh, Pak boleh. Kapolsek. Nah ini. Ini rompinya. Ini rompinya. Yang dipinjemin oleh PLN Cilengsi. Iya betul, dipinjamkan. Ini. Ini saya pakai ini, pakai helm. Kemudian saya pakai ini. Izin. Nah ini. Ini saya pakai helm. Saya untuk masuk ke. Saya di sini sudah sampaikan dalam briefing ke PRT. PRT tunjukkan lokasi gudang atau rumah kosan yang dipakai untuk ngoplos. Ketika dia datang PRT menunjukkan itu dengan drone di atas, saya mencatat aja kali, kemudian saya pakai handphone ke orang BPN untuk tagging apakah lokasi tanah itu garapan atau tanah sertifikat. Jadi saya cek betul. Jadi begitu kita masuk sana, dalam prosesnya tidak mudah. Betul. Ketika saya PRT dan teman masuk ini yang drone pakai baju proyek. Oh. Hanya PRT aja yang ini. Jadi ketika kita masuk, warga sudah bertanya, ada apa nih? Pak RT ada apa? Pak RT yang jawab, ini dari PLN, mau cek kabel WiFi yang nempel ke PLN. Ini mengganggu. Oh, mereka tapi mengikuti mereka. Oh, mereka mantap. Mereka yang mengikuti kita. Mantap. Jadi setiap pintu. Nah, Pak RT, saya dari di briefing saya sampaikan Pak RT, tolong Pak RT tidak setiap rumah acak aja, tapi yang ada digunakan untuk oplosan, tolong agak berhenti lama. Nanti saya kasih tanda, saya kasih kode. Akhirnya berjalan. Dalam perjalanan itu kita diikutin, anjing mengikuti. Ada anjing juga? Ada anjing juga. Orang-orang di situ mengikuti sambil melihat. Tapi belum tahu bahwa saya anggota. Belum tahu saya Kapolsek. Padahal Pak Kapolsek kan sebelumnya pernah ke situ. Pernah ke sana karena pakai masker. Masker. Jadi cocok. mereka jadi Iya. saya tagging ada berapa mungkin hampir 80% pemain gas. Dari hasil itu kemudian saya bukalah di sini dengan rekan-rekan di sini saya lihat bahwa betul rumah-rumah yang saya lihat dari drone kemudian saya tagging di bawah itu mereka bermain gas oplosan. Gas oplosan. Komandan pada saat itu lihat sendiri. Saya lihat sendiri di situ. Nah, saya belum sempat berani untuk mengambil langkah karena belum terjadi oplosan itu. Jadi mereka ini tempatnya tabungnya ada, tabung 12-nya ada, 3 kilonya ada. Oh, jadi sudah saya petakan itu, kemudian saya pulang 3 hari saya di sana. Pulang pergi 3 hari itu, setelah hari pertama, hari kedua, ketiga baru kita eksekusi. Hari kedua ke sana. Kita masih ke beda desa. Jadi ada 2 desa, Desa Ciberem dan Daye. Nah, gitu. Jadi semuanya pakai drone. Kita lihat, jadi ternyata tanahnya tanah garapan, kemudian tanpa IMB, listriknya pun curi. Dia tidak pakai meteran. Kemudian aktivitas di atasnya itu ilegal. Oplosan. Jadi lengkap itu sebenarnya. Tindak pidananya double itu. Saya sudah punya data-datanya itu. Saya sudah buatkan laporannya. Kemudian data-data itu nah, data itu saya simpan. Kemudian langkah saya untuk dapat tangkap tangan ini memang sulit. Sulit sekali karena jalan itu mereka berhadapan-hadapan. Mereka tahu kalau ada yang nyuntik, ada orang datang itu mereka kabur atau via operator HT. Gitu makanya waktu penindakan kedua ketiga yang kedua saya menggunakan saya menjadi kurir. Saya jadi kurir kemudian menyiapkan terpal di belakang ada isi dus apa segala macam. Saya rekan-rekan semua nunggu di atas. Saya masuk, begitu ketika ada pelaku langsung saya informasi sergap, langsung teman-teman langsung turun. Itu kita hasil dari situ. Pelaku berikut barang bukti kita amankan. Total ada berapa pelaku yang komandan amankan dari tempat itu? Sampai sekarang total kurang lebih ada sekitar 12. 12. Jadi pertama 3, kemudian yang kedua 3 orang juga, keempat 3 juga. Jadi pemilik, penyuntik, kemudian pemilik tempat. Oke. Nah, komandan pada saat menyamar kan komandan masuk tidak menggunakan pakaian kepolisian. Apakah bawa senjata apa enggak? Saya tidak dibekali senjata. Teman-teman yang di atas karena kalau mungkin bawa senjata kan terlihat ya, gitu kan. Jadi plus aja saya hanya lihat situasi kemudian informasi ke atas. Jadi saya sama sekali tidak dilengkapi dengan senjata. Itu berbahaya sekali. Berbahaya. Atau bagaimana pemetaannya komandan sebelum masuk? Saya lihat situasi di bawah itu, lihat situasi di bawah memang 50-50 ya. 50-50. Ini sekiranya aman atau tidak, saya lihat aman karena apa? Mereka seperti yang sudah sebelumnya, mereka sebelum saya jadi Kapolsek itu sering ditangkap juga, tapi mereka tidak ada istilahnya tuh
tidak ada seperti di tempat-tempat lain dia mereka perlawanan atau apa, mereka selalu menghindar. Sehingga saya pelajari betul scanning sosial, saya pelajari betul bagaimana di sana kebiasaannya sehingga saya berani untuk masuk itu dan rekan-rekan saya ini kurang lebih dari 3 menit mereka sudah bisa masuk. Jadi mereka tuh di titik-titik tertentu udah saya tanam. Jadi ketika saya dapatkan mereka dengan waktu 3 menit mereka bisa masuk ke lokasi yang jadi ini saya. Apa kode komandan yang berada di tengah-tengah kampung itu untuk memberikan kode kepada rekan-rekan di luar supaya masuk tuh apa kodenya? Ya, saya biasa akhirnya ada WA grup tuh. Oh, kita ada WA aja. Ya, WA aja berarti. langsung gitu. Mereka langsung masuk gitu. Dan pernah yang kejadian lucu gitu. Jadi setelah pertama kita pakai paket, yang kedua kita pakai Gojek. Sasaran udah betul, dia lagi mengerjakan tuh. Ya Noval namanya, kakek-kakek. Dia lagi nyuntik, kita pakai Grab, saya pakai Grab, anggota pakai Gojek, masuk langsung sergap, dia lagi main di situ. Jadi pakai paket sudah, pakai Grab sudah, kita untuk masuk itu dalam. Nah, pernah satu kali di Kirabawa itu, saya pakai baju PLN ketika sedang memetakan, ada petugas PLN asli nih. Petugas PLN asli, dia lagi sedang masang instalasi, ternyata instalasinya itu di pohon, bukan di tiang. Saya tegur, saya panggil, ini nggak boleh berbahaya, gitu kan. Saya periksa, ternyata dari Pak Ayi telepon, ini PLN Gadungan kok nggak PLN asli. Kenapa nih? Saya bawa ke sini, saya telepon kan, Pak Ayi, mohon maaf nih, saya bawa anak buahnya karena apa? Masang kabelnya tidak pada tiang, tapi pada pohon, ini bahaya. Itu bentuk pencurian listrik berarti? Enggak, mereka pasang memang resmi, tapi waktu itu masangnya untuk sementara di pohon, dikaitkan. Jadi tidak, karena belum ada tiang. Jadi saya ketawa sendiri itu. Kata Pak, ini bisa-bisanya PLN Gadungan menangkap PLN asli. PLN Gadungannya adalah polisi. Jadi alhamdulillah dari kegiatan itu kita dapat beberapa tersangka yang saat ini sudah P21. Terakhir yang kita naikkan adalah Rio Huta Barat, ada 3 orang tersangka yang sudah masuk. Jadi barang bukti sudah kita amankan dan ada di sini di belakang. Jadi alhamdulillah penyamaran itu bukan karena semata-mata kita ingin excellent atau apa, tapi memang untuk masuk ke suatu tempat kita menyesuaikan bagaimana kita bisa mendekat dengan sasaran. Salah satunya dengan baju PLN. Oke, jadi ini adalah tampilan Pak Kapolsek ketika sedang menyamar masuk. Betul, saya pakai Mereka ini. nggak curiga? Nggak curiga. Tapi sekarang udah nggak bisa dong. Kalau sekarang udah ketahuan. Ya, sekarang udah tahu. Mereka mau saya pakai apapun mereka udah tahu. Ini jangan gitu. Saya baru bergerak aja di pintu mereka udah, bahaya nih. Oh gitu. Ya, mereka karena Pak, saya bilang pasti semua perkiraan mereka akan lihat pergerakan polsek itu. Oke, Pak Kapolsek selain menyamar untuk mengungkap gas oplosan tadi, apalagi praktik penyamaran yang Pak Kapolsek lakukan dan berhasil gitu? Ada beberapa, mungkin salah satunya yang kemarin mungkin bukan menyamar ya, secara tidak sengaja, tapi karena terpikir oleh saya untuk bisa masuk ya salah satunya dengan menyamar gitu. Nah, kemarin di hari Selasa tanggal 6 kami dapat telepon dari Polsek Ciputat Timur. Sorry, tanggal baru ini? Iya, baru saja tanggal 6 Januari ini? Iya, 6 Januari. Jadi ditelepon jam 12.13, Kapolsek telepon, Pak Kapolsek tolong dong, ini ada informasi warga yang akan menggugurkan kandungan. Aborsi. Saat ini posisinya sudah di Ciawi. Jadi saya bilang, ini betul nih, betul. Dikirimlah screenshot percakapan, ciri-ciri orangnya segala macam. Karena wilayahnya Ciawi, saya kontak Ciawi dong. Teman saya di sana Ciawi, tolong ditindaklanjuti. Dihubungilah si perempuan ini. Jadi dihubungin ternyata tidak respon nih si perempuan bahwa dia akan kembali ke Jakarta. Oh ya udah. Di jam 2 kami biasa aja. Begitu 2:30 si perempuan ini ngebel lagi ke saya, Pak. Saya minta tolong, Pak. Saya dipaksa harus menggugurkan kandungan lagi. Sebenarnya saya sudah mau balik ke Jakarta. Saya tolong, Pak, kalau bisa dibantu. Waduh, saya berpikir ini siapa? Akhirnya saya suruhlah Polwan. Polwan tolong telepon nomor ini ke kasihnya, bilang kamu dari Bidan Tati Sihombing yang siap untuk membantu menggugurkan kandungan. Dihubungilah via telepon si pacarnya ini. Mengaku bahwa Polwan ini namanya Tati Sihombing Bidan untuk pengguguran kandungan. Sudah berkomunikasi bagus. Pas terakhir dia curiga, ini dapat nomor saya dari mana? Gitu. Curiga kan si pacarnya ini. Akhirnya terputus komunikasi. Kemudian si perempuannya WA lagi ke saya. Pak, saya dicurigai, Pak. Handphone saya suruh dimatikan. Saya bilang, kamu Sherlock posisi di mana? Dia Sherlock posisi dia di KFC Ciawi. Pak, tolong Pak, saya minta tolong. Udah buntu hanya saya aja nih.
Waduh, saya bilang gimana ya, ini kita udah buntu nih. Nyamar bidan sudah gagal komunikasi, sekarang ini dia sudah matikan handphone. Udah bismillah aja lah, kita jalan aja cari ke titik di mana dia berada terakhir. Ya kita namanya juga bantulah karena kita sudah dikomunikasikan. Sebelum pulang, saya jemput istri tuh. Istri kan pulang kantor. Ikut mau pulang ke polsek, ya udah ayo pulang. Di tengah perjalanan jangan mampir polsek, udah jalan aja. Mau kemana? Ayo antar dulu, temenin aja deh, kita mau bantu orang gitu kan. Saya mau bantu orang. Ya udah deh, nggak apa-apa katanya. Bantu apa? Ya udah kita bantu aja. Ke Ciawi kita sama istri pun nyamar. Ya, jadi begitu jalan sampai di tol interchange Bogor, handphone tiba-tiba nyala lagi. Pak, saya sudah di Cibogo, Pak. Ini saya ke toilet dulu. Ini handphone saya hidup. Saya fotokan, Pak, nomor mobil dengan ini. Saya sudah di klinik, Pak. Tolong segera. Kamu di mana? Saya udah mau ada konsultasi dulu ke dokter. Oh ya udah. Dimatikan lagi. Waduh, di mana nih saya lihat titiknya? Kita sampai di Gadog. Kita naik ke atas. Waduh, terputus tuh. Tidak ada. Begitu kita sampai Cibogo di atas, pas mobilnya itu ada dokternya itu di pinggir jalan di Cibogo. Begitu saya lihat, oh ya betul ini mobilnya. Kita putar arah tuh. Turun, itu di sana itu orang berobat semua. Suami istri. Ada yang dia nganter ibunya, ada yang apa. Saya mau masuk nanti ribut nih. Heboh nanti. Bapak pakai pakaian? Saya pakaian biasa, pakaian sipil biasa. Saya bilang, ya udah deh, teman-teman dijaga di mobil, ada 2 busur di situ di mobil. Saya dengan istri nanti, Bu, tolong nih lihat nih mukanya seperti ini. Ibu nanti dengan si perempuan ini ajak ngobrol, Ibu daftar untuk pasang KB. Istri kan udah nenek-nenek dong. Masa sih pasang? Oh iya, saya masih dapat datang bulan kok. Wah, berarti masih subur dong kalau gitu. Ya udah. Pokoknya bagaimana cara deket ini, daftar, kemudian nanti deketin si anak perempuan ini. Ya udah oke, kata istri saya. Ya, tapi jangan rame-rame. Enggak, yang udah ikutin aja. Ya siap katanya. Jadi saya nganter istri untuk pasang KB. Pura-pura pasang KB. Jadi jalanlah kita ke klinik. Itu di klinik itu udah harus daftar. Saya pegang tangan istri saya jalan, daftarlah ceritanya. Daftar tapi mata ke orang yang sebelah itu, yang pasangan suami istri. Istri saya langsung duduk tuh di sebelah si perempuan yang itu, karena dia udah khawatir karena takut dengan pacarnya. Yang suaminya saya tarik tangannya, saya bawa keluar. Saya keluar, orang seperti biasa nggak tangkap bahwa itu ada. Kita mau lakukan penangkapan. Saya bawa keluar, saya tanya, kamu betul namanya Agra? Iya Pak. Kamu mau melakukan pengguguran? Iya Pak. Kamu ikut saya. Saya bawa keluar tuh, calonnya ada di situ, calo yang mau menghubungkan itu. Saya bawa ke mobil, saya serahkan ke tim booster, istri saya keluar dengan si anak perempuan ini, pacarnya ini. Akhirnya dibawa keluar, alhamdulillah tanpa ada rame-rame akhirnya kita bawa. Karena belum terjadi apa-apa, belum terjadi tindakan percobaan pun belum ada, hanya mau cek kandungan. Akhirnya kita interogasi di pom bensin bahwa betul mereka akan melakukan pengguguran atas perintah orang tuanya. Orang tua perempuan. Jadi dia memerintahkan pacarnya untuk digugurkan dan tidak boleh pulang. Akhirnya saya bilang udah ke polsek kesini. Saya panggil semua orang tuanya, ibu bapaknya yang laki-laki maupun kemudian saya kumpulkan di sini. Saya buatkan surat. Saya tidak minta apa-apa. Kalau tidak sanggup untuk mengurus, insya Allah kita siap. Kalau mau diteruskan, silakan dipelihara janin ini. Alhamdulillah mereka akhirnya sepakat untuk diteruskan. Aduh. Jadi kebayang itu dulu itu. Tapi ngomong-ngomong memang boleh Pak dalam praktik penindakan seperti itu istri diajak gitu ya. Gimana pertimbangannya Pak Kapolsek? Situasional, karena waktu itu kita datang ke sana pertama lihat situasinya bahwa itu dokter kandungan, ada ibu-ibu, ada anak semua di situ dan kebetulan istri saya ikut. Tidak ada unsur sengajaan sebenarnya karena pulang kantor saya bilang ayo ikut. Nah, akhirnya itu secara tiba-tiba, secara spontan saya bilang ya udah tolong ajak ngobrol anak gadisnya, perempuannya, nanti laki-laki dengan saya. Ya istrinya juga mau. Istrinya Pak Kapolsek juga mau. Alhamdulillah mau sambil deg-degan juga dia. Apa kata beliau pada saat itu apa? Pokoknya jangan ada tindakan apa-apa. Kalau untuk bicara ngobrol silahkan. Tapi kalau ada tindakan apa-apa, tolong jangan saya lihat. Katanya. Oh gitu. Ya alhamdulillah kan kita hanya persuasif aja. Kita bawa, akhirnya alhamdulillah
kita bawa gabung dengan kita, ya, alhamdulillah semuanya sesuai dengan rencana, tidak terjadi pengguguran kandungan. Tidak terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang si perempuannya datang minta saran bagaimana baiknya, laki-lakinya juga alhamdulillah. Ya. Aduh. Ya. Terus apalagi nih komandan, jadi saya jadi ini apa namanya, jadi sebenarnya cerita penyawaran yang lain. Sebenarnya sih ada beberapa gitu, tapi yang memang saya sendiri baru tahu dari rekan-rekan bahwa katanya viral gitu. Saya apa ya saya yang kasus kekerasan, bener ya? Iya betul, pencurian dan kekerasan. Iya, itu juga unsurnya bukan unsur kesengajaan saya membawa istri gitu. Itu melibatkan istri juga? Istri juga. Cocok dapat penghargaan Pak Kapolsek. Istri, jadi memang sengaja, saya sebenarnya di luar konteks ya datang ke situ. Jadi cerita awalnya itu di bulan Oktober itu terjadi perampokan di daerah Kubang terhadap 2 orang lansia di Jatisari. Itu korban mengalami kekerasan sampai giginya semua itu bawah itu rompal semua gitu. Nah, diikat ke kasur, kemudian dipukulin kakek nenek itu berdua sampai matanya merah udah nggak bisa lihat apa-apa. Nah, di situ kita ke TKP, kemudian kita kumpulkan bukti, kita lihat betul memang pencurian dengan kekerasan terhadap 2 lansia ini. Yang diambil itu 1 mobil Avanza, kemudian 1 motor, kemudian berikut BPKB ini semua, kemudian uang 78 juta. Ini dibawa pergi. Nah, siangnya kami alhamdulillah pertolongan kita dapat mengamankan kendaraannya ketika mau transaksi. Jadi kita amankan. Berikut foto si pelaku. Dari berbekal foto pelaku inilah 2 orang ini yang diketahui satunya tinggal di Cilengsi, yang satunya di Cianjur. Gitu. Nah, berjalan waktu setelah 3 bulan, kita ketahui nih yang satu ini tinggalnya di Cianjur. Kita pelajari scanning sosialnya, lingkungan tinggalnya, kebiasaan sehari-hari. Ternyata selama beberapa bulan dia tidak pulang. Itu dia tidak pulang dan dia usaha domba. Pada jual beli domba. Iya, jual beli domba. Pada Desember kemarin dari Polres Batang laporan kepada kami koordinasi bahwa telah terjadi pencurian di sana 60 ekor domba. Ciri-cirinya begini. Begitu betul kita antar ke lokasi di Jonggol, ditangkaplah 1 orang pelaku yang 2 orang dari 2 orang ini kita tangkap 1 oleh Batang. Nah, Batang Jawa Tengah. Batang Jawa Tengah betul. Mereka mencuri 60 ekor kambing. Si tersangka ini menyampaikan bahwa betul si kakek yang ada di Cianjur juga ikut melakukan. Ikut melakukan. Bahkan dia yang mengikat nenek-nenek ini ke kasur. Itu korbannya masih hidup tapi ya? Korbannya masih hidup tapi dia cacat, giginya sudah ini karena udah nenek-nenek kan. Nah, berbekal itu kami terus perdalami tuh si orang Cianjur ini, si Emed ini. Nah, selang berapa lama, setelah 1 bulan saya instruksikan ke rekan-rekan, coba diperdalam lagi rumah tinggalnya, kemudian kebiasaannya apa. Sampai kita tanam, ternyata di lingkungan desa pun, orang desa pun itu masih ada kerabatnya di situ. Jadi satu lingkungan itu masih saudara. Jadi kalau orang asing masuk, itu mudah diketahui. Gitu. Sehingga, nah informasi dari rekan-rekan di sana bahwa dia jualan domba, usaha domba segala macam. Ternyata belakangan diketahui bahwa domba tersebut hasil kejahatan di Batang. Yang di Batang. Yang 60 ekor itu. Nah, pada bulan kemarin juga saya rekan-rekan silakan diperdalam dulu. Nanti ada waktu saya akan coba bergabung. Nah, setelah saya izin Kapolres, kemudian saya nengok orang tua di Garut pulang. Dalam perjalanan ke sini rekan-rekan saya, teman-teman anak buah ini masih di lokasi. Belum berani menyentuh. Komandan, kami belum bisa masuk nih. Karena ketahuan pasti. Ya udah deh kalau begitu. Udah, nanti tunggu saya. Saya dari Garut ke Cianjur tuh. Ngobrol dengan anak-anak gimana? Udah gini aja deh, saya terbesit tuh. Saya jadi juragan domba. Saya butuh domba. Cocok sih gitu, sebenarnya. Gitu. Tinggal pakein ini aja. Jadi saya kenapa pikir jadi domba? Karena terbayang mereka dapat 60 ekor domba di sana. Entah dibagi-bagi atau gimana, mungkin kebagian nih. Kalau itu udah saya beli aja deh saya. Gitu kan. Akhirnya saya mampir ke toko, beli baju koko, beli sarung, pakai pet. Terus bagaimana nih, udah pantas belum? Terserah kata anak buah, terserah komandan deh kata. Ya udah, bismillah saya bilang. Itu artinya apa? Terserah komandan tuh artinya nggak cocok jangan-jangan. Kayaknya nggak cocok. Karena tetap aja saya mau seperti apa ya kan. Nah, begitu saya bilang, ya udah. Saya dengan istri saya, nanti yang ke depan biar istri saya. Istri saya nanti membutuhkan domba untuk hajatan.
Istri saya udah gini, nggak mau. Tolong ini karena Allah, Bismillah, ayo. Ya udah, ayolah. Tapi jangan ada penindakan di situ. Ini biar masuk aja, biar membuka jalan untuk orangnya percaya. Nah, akhirnya malam itu, sore hari, pagi kita ketemu, sore hari kita jalan ke lokasi. Gitu. Datang ke sana, pura-pura nyari. Jadi anak-anak buah saya ini udah nggak ada di situ. Mereka udah balik. Saya bertiga aja, saya kameramen dengan istri. Saya pura-pura nanya ke sebelah rumah, datang lagi ke sebelah rumah. Akhirnya ke rumah tersangka nih, yang sudah saya tahu kan. Teh, ada domba nggak? Ayo domba tuh. Ih, ada domba, ada 4. Oh, terus kata saya, atuh butuhnya juga banyak nih, butuh 15. Oh ya udah, sebentar saya telepon suami deh. Diteleponlah suaminya tuh si pelaku nih, si Emed nih, video call. Wah, saya takutnya kan bukan saya dikenal kan. Waduh, bicaralah saya dengan Pak Emed nih, dengan pelaku ini. Mang, saya butuh domba kurang lebih sekitar 15. Waduh, nggak ada 15, ada 11. Boleh deh, cocok kalau begitu. Kapan mau diantar? Malam ini saya antar dombanya. Mamang di mana? Udah, saya mah ada di luar, ada di temen. Alhamdulillah, saya bilang ini aman nih pasti nih. Akhirnya sepakat tuh. Istri saya kebetulan bawa makanan kucing, kan banyak kucing dia. Jadi akrab betul gitu. Istri saya kasih makan kucing apa gitu. Jadi udah akrab gitu. Jadi tanpa curiga si istrinya itu memberikan handphone untuk komunikasi enak gitu. Alhamdulillah saya pulang. Jadi tuh kita mau akan transaksi besok pagi jam 8. Si pelaku ini akan datang dengan membawa domba. Nah, pulanglah bandar domba nih saya nih, pulang. Dalam perjalanan, itu kan HP saya. HP saya itu DP-nya DP anggota semua. Ya ampun. Itu nih apa statusnya, Allahu Akbar saya ini. Dicek nggak ya gitu? Saya dicek waktu selesai maghrib, langsung dihapus-hapusin. Dihapus-hapusin, Allah, saya habis sholat maghrib. Aduh, ini kalau udah begini sulit nih, pasti kabur nih, nggak akan jadi nih. Taunya menjelang Isya dia WA. Pak, jadi enggak? Alhamdulillah. Berarti dia nggak ngecek? Ya udah nggak ngecek, gaptek dia. Jadi saya udah hapus. Jadi Mang, Mamang saya minta nomor rekening dia, saya transfer. Saya transfer lah 1 juta. Nih Mang, saya transfer tanda jadi ya. Deal harga di 1 juta, di 1.500.000 satu domba. Udah besar-besar. Oke Mang, jadi besok jam 8 ya. Udah alhamdulillah. Besok pagi jam 6 kita udah bangun semua tuh. Cek alhamdulillah. Baru saya atur strategis tuh di depan Polsek Cianjur. Saya sewa mobil bak untuk domba. Ke Polres Cianjur, tolong dong, biasa mobil losbak yang ngangkut domba. Ini ada Bang, ada, disiapin. Supirnya sekalian, yang biasa ini supirnya sekalian. Jadi kameramen naik itu di belakang naik losbak, saya di depan dengan istri. Jadi kita bareng. Nah, ini teman-teman udah duluan ke sana, dia tidak menyentuh karena ini. Barulah kita berangkat tuh. Jadi briefing di depan sana, saya dengan istri belanja, kemudian ini teman-teman hanya di sekitar sana, di luar, tidak masuk ke lokasi tempat gitu. Nah, saya sampaikan bahwa istri saya pesen, Pak kalau mau ada penangkapan atau apa, jangan di depan anak istrinya, nggak boleh. Waduh, gimana tuh nanti kabur lagi susah? Jangan, terserah gimana aja, Bismillah lah. Ya udahlah, ayo jalan. Jalan akhirnya kita ke sana tuh naik pagi tuh jam 7:30. Naik losbak itu. Datang ke sana. Juragan domba. Ya, juragan domba. Enggak curiga tuh orang-orang di sana tuh. Memang lingkungannya lingkungan peternak gitu. Satu wilayah situ. Kita turun, ada yang menyapa, ada apa. Udah karena udah sarinya ketemu kan. Pas dia lagi ada di kandang lagi beresin domba. Alhamdulillah. Mang, domba gimana? Oh iya ini Mang. Oh iya. Di kameramen namanya. Saya bilang, tolong divideoin untuk kirim ke si Haji. Dikirim. Padahal bukan ngirimin domba, ngirimin dia, fotoin dia. Diambil lah dia gitu. Saya, aduh gimana nih, nggak boleh nangkap di situ. Istri udah gelisah aja gitu. Mang, mobil saya nggak bisa turun. Itu banyak yang jualan. Mamang ke atas, yang jualan suruh pinggir dulu deh. Kan Mamang orang sini, atau masa nggak bisa, masa jauh domba enggak, domba mah dituntun, nggak diangkut kok. Ya Mamang suruh biar mobil dekat. Ya udah, ayo. Jalanlah dari rumah itu. Jalan. Kalau dia nggak mau jalan di situ, istri saya pasti nggak mau. Akhirnya jalan bertiga tuh, jalan. Istri saya di belakang tuh, saya tinggal lihat gini. Kan saya takut kampung itu kan kalau teriak, kena kita. Begitu naik ke atas, deket mobil, tim sudah ada di situ yang pura-pura langsung cek ke saya, langsung naikin motor dibawa kabur. Saya takut kan ada banyak yang melihat di situ. Saya langsung istri saya loncat ke mobil, saya loncat ke mobil, saya masuk langsung kabur. Dombanya kita nggak jadi ambil karena harus mindahin mobil aja gitu kan. Pergi kita kurang lebih sekitar 1 kilo baru kita. Aduh, tarik nafas. Aduh, alhamdulillah. Karena apa? Kalau teriak aja, habis kita. Habisi orang. Kan di kampung itu kan orang kampung udah lihat tuh. Ada mobil datang ke situ kan.
Waduh, alhamdulillah bagus, udah sampai di situ tuh agak tenang tuh, agak saya cubit-cubit tuh. Saya buka ini baru saya cubit-cubit dikit lah gitu. Kamu gitu kan. Udah itu udah alhamdulillah plong aja gitu udah di situ udah ganti pakaian tuh. Udah ganti pakaian, ganti peci aja udah yang berlaku lakban. Oke. Ya lakban aja lah sedikit biar nggak kabur gitu. Nah itu ceritanya gitu. Saya pun nggak tahu, proses itu alami aja. Alami karena memang ya kalau mungkin saya tidak dengan istri, mungkin tidak natural. Kalau saya pakai topi haji datang mau domba, gue curiga nggak? Curiga. Tapi karena damping istri kalem aja istri. Iya gini ya ngomongnya gimana kalau orang Garut dengan orang Cianjur kan orang Sunda, jadi nyambung gitu. Saya gini aja udah alhamdulillah. Jalannya dari situ alhamdulillah bisa ketemu, bisa ini dan akhirnya pengakuan dari si Emed ini kita udah tahu banyak. Mereka dari mulai domba, dari mulai sapi itu 10, 15. Jadi antar provinsi mereka ambil itu. Oh jadi ini kawakan ya? Kawakan ini, jadi dari tahun 2003. Diambil bukan sedikit, kadang ada yang disembelih di lokasi. Oh jadi kalau ada berita-berita pencurian kambing disisakan jeroan. Ya itu grup. Dia kan mungkin grup banyak, tapi yang untuk daerah sini ya, untuk Bogor Timur, kemudian Cianjur, Sukabumi, ya grup-grup ini. Gitu. Jadi sekali ngambil itu 60, bayangkan 60. Bagaimana di mobil 60? Bener. Itu kan sapi 15, 20. Sapi. Itu udah ahli ya Pak mereka itu. Jadi memang dia sudah ahli itu. Dan si Emed ini yang dia kecil, lincah dan sadis. Dia waktu korban itu diikat, udah nenek-nenek bayangkan diikat, dipukulin sampai matanya sampai diimpus di tempat. Jadi saya termotivasi di sini. Alhamdulillah satu ini saya akan ke otak pelaku. Otak pelaku ini sudah dalam genggaman. Bismillah, insya Allah. Oh ini on the way nih? Ya on the way. Kemarin saya udah ada jalan baru. Jadi supir angkot pakai kerudung. Oh gitu. Jangan diceritakan di sini kalau gitu. Nanti kalau sudah dapat insya Allah. Karena kita menyesuaikan dengan tempat persembunyian si otak pelaku ini. Oke, Komandan, saya nanya satu hal aja nih. Dari minimal 2 kali penyamaran yang mengajak istri. Sebenarnya Komandan sayang istri apa enggak? Kayaknya kepaksa dia. Saya sayang sih, karena tidak ada unsur kesengajaan ini. Ketika akan pulang saya ajak. Ketika saya setelah izin dari orang tua dia mau pulang, saya terbersit pikiran, ya udah jadi jurang domba, kamu jadi Ami yang butuh domba. Dia mau aja nih, tanya ada syarat itu tadi, jangan eksekusi di depan keluarganya. Alhamdulillah berhasil. Mungkin salah satunya ada doa istri lah ya. Istri. Dan dia memberikan sentuhan penangkapan yang sangat mulus berarti. Iya kan? Nggak perlu gerabak-gerubuk gitu. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah. Oke. Seru banget Komandan. Pak, teknik-teknik penyamaran itu diajarin nggak sih? Jadi polisi itu diajarin nggak? Atau itu learning by doing atau gimana gitu? Kita lihat baca situasi dan kondisi di lapangan gitu. Itu bagian dari bagaimana kita membaca situasi di lapangan. Kita sebagai pemimpin melihat situasi. Bagaimana mengamankan anak buah, mengamankan tersangka, mengamankan lingkungan agar apa yang kita harapkan itu kita dapat berhasil tanpa mengganggu lingkungan, gitu kan? Aman, anggota aman, lingkungan juga aman, dan kita pun tidak terlalu nampak terlihat di situ. Kenapa? Tindak pidana kan banyak ya Pak. Banyak sekali tindak pidana juga yang tidak terselesaikan, gitu. Kok Komandan kepikiran untuk menyamar mengungkap tindak pidana itu asal muasal dari mana? Saya mau tahu tuh. Akarnya itu dari mana itu? Karena kalau kita bergaya polisi datang keluar, orang akan mudah sekali melihat, mereka melihat kebiasaan kita, kebiasaan polisi. Kalau polisi patroli di jalur rawan, jalur gelap, dia akan melihat pada jam segitu polisi lintas. Di luar jam itu mereka akan berlaku. Sehingga kita berbalik daripada itu, polisi berseragam lewat. Kita yang tidak berseragam, yang jadi apa, dia jalan pelan di situ. Itu pasti 50% pasti akan ketemu dengan orang-orang begitu. Sehingga itu secara terbuka kita memberikan keamanan, secara tertutup kita memastikan diri untuk ketemu dengan pelaku-pelaku itu. Kalau kita berseragam terbuka, mereka akan hilang. Tapi kalau dengan berpreman kita melintas seperti biasa, alhamdulillah insya Allah akan bertemu. Satu hal juga yang jadi pertanyaan saya nih. Kenapa Komandan tidak mempercayakan metode penyamaran ini kepada anak buah? Kenapa Komandan sampai turun sendiri? Ada apa?
Jadi satu sisi saya lihat situasi, terutama yang untuk pertama di gas ya. Di gas itu dia lokasinya tetap di tempat itu dan itu sudah lama berjalan. Anak buah saya di sini sudah lama, mereka tahun-tahunan di sini. Ketika mereka berjalan aja di bawah itu mereka sudah tahu di lokasi itu. Gitu. Makanya sehingga saya turun tuh untuk yang pertama untuk gas itu yang pakai PLN. Saya pastikan saya tidak dengan anak buah tapi saya masuk untuk mencari titik sehingga setelah di hadapan saya amankan baru anak buah turun. Gitu. Bukan saya tidak percaya tapi keberadaan mereka sudah familiar mukanya apanya sehingga saat itu gitu. Saya pastikan karena pastilah keamanan informasi atau apa. Saya rasa untuk gas ini banyak yang bermain. Banyak oknum yang bermain. Untuk gas ini banyak oknum yang bermain. Semoga betul. pembaca bisa, penonton kita bisa langsung nangkep itu maksudnya Pak Kapolsek. Silakan lah dia ini kan karena setiap kita mau bergerak pasti ada informasi, pasti ada bocor. Gitu kan. Nah, sehingga saya pasti bergerak silent, kemudian hanya beberapa orang aja nanti setelah di tempat baru kita ini. Termasuk anak buah saya. Gitu. Dan bagaimana respons anak buah atas rangkaian proses penyamarannya Pak Kapolsek? Nah, selama ini nggak ada masalah, bagus dan ada hasilnya. Selalu berhasil, alhamdulillah. Selalu berhasil, alhamdulillah. Hanya memang harus sabar gitu. Iya. Berarti nggak pernah ada operasi penyamaran yang gagal atau nyaris gagal itu nggak ada? Nggak ada, insya Allah nggak ada. Karena pasti kita melakukan hal itu, kita langsung ke poin sasaran, langsung ke titik sasaran. Karena apa? Mereka tidak sadar bahwa kita ada di situ. Seperti kalau kita masuk di saat bulan puasa, di saat Lebaran, dia tidak menyangka bahwa kita ada di situ. Nah itu udah kita perhitungkan betul teknik-teknik itu. Secara teoritis nih, apa yang membuat penyamaran itu berhasil, Pak Kapolsek? Menyesuaikan dengan lingkungan. Lingkungannya apa sih di situ kita masuk? Itu kan lingkungannya seperti apa? Kalau gas kita mau masuk ke sana dengan apa? Dengan PLN dia bisa masuk ke checklist per rumah, ya kan? Itu nggak kepikiran sih. Ya, kita tahu oh iya ternyata ini kontrakan di dalamnya ternyata gas. Itu masuk kita begitu lihat ngecek meteran, padahal bukan ngecek meteran, ngecek di dalam ada apa? Kecium gas loh itu. Kecium gitu kan? Itu kecium, gitu. Pasti kecium sehingga itu. PLN yang jadi alat saya untuk masuk gitu. Saya ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di PLN Cilengsi, mereka begitu support membantu saya dan kemarin begitu mereka lihat, wah terima kasih Pak Kapolsek ini manfaat juga. Ya cukup untuk saya aja, yang lain nggak ada, saya bilang nggak pakai gitu kan. Ini belum dibalikin lagi nih, belum. Jadi hak milik. Jadi hak milik. Oh gitu. Tadi kan janjinya katanya mau jadi dikembalikan. Udah pindah Pak I-nya ke Purwakarta. Kepala gitu. PLN pindah ke Purwakarta. Sekarang pindah baru Pak Indra. Iya. Bahkan saya dikasih lagi yang baru Pak kalau mau ada. Disuruh nyamar lagi. Oke, Pak. Tapi tadi ada satu yang menarik nih. Ternyata tidak mudah mengungkap proses tindak pidana. Jadi polisi itu sebenarnya membutuhkan waktu. Iya. Nah, seringkali Pak, di dunia digital ini yang begitu cepat, begitu informasinya, itu orang seringkali tidak sabaran. Polisi lambat sekali, polisi nggak kerja. Nah, mungkin komandan dengan pengalaman komandan bisa cerita sebenarnya apa yang harus dilakukan polisi sampai benar-benar peristiwa pidana itu terungkap gitu, supaya publik juga tahu nih, oh memang butuh proses. Siap. Ada tahap A, B, C, D dan sampai seterusnya. Jadi memang tergantung daripada kasusnya ya. Yeah. Kasusnya seperti apa? Ada biasanya kasus itu dia ada petunjuk, ada bukti yang mengarah kepada ini, ataupun mengarah si orang ini dia udah hilang. Makanya pada tertentu kita ada gunakan handphone, dilacak ada checkpoint ada di mana gitu. Nah, saya menggunakan manual. Manual ini karena manual nyamar. Jadi kita misalkan posisinya di sana, di lingkup desa sana. Jadi scanning di sana itu scanning sosialnya seperti apa sih di sana. Jadi kita baru mau masuk ini 2-3 hari kita sudah kita pelajari di sana ada. Terus kita baru bisa minta bantuan. Tolong dong cek pos dong. Betul nggak ada di sana? Oh ada, ya udah. Baru manual kita gabung dengan ini. Akhirnya kita dapatkan. Jadi memang perlu waktu untuk mengungkap itu dan memang kejadian bukan 1-2, banyak sekali sehingga kasus-kasus mana yang prioritas yang harus kita tangani. Terutama kasus-kasus yang memang curas itu memang harus gitu kan, kecuali curi biasa gitu. Yang udah menggunakan senjata api, yang kekerasan itu perintah dari Bapak Kapolres, Kapolda, C3, curas, curat, dan curanmor itu harus segera. Makanya itu selalu menjadi concern kita di Polsek untuk
melakukan patroli dan juga penindakan yang tepat dan terukur. Oke, Pak Kapolsek, ini pertanyaan kami terakhir. Pak Kapolsek, Bapak sebagai polisi pasti melihat bahwa kepercayaan publik terhadap Polri itu berada di titik yang sangat rendah saat ini. Nah, apa yang bisa Pak Kompol Edison sampaikan sebagai Kapolsek Cilengsi dengan sederet pengungkapan beserta dengan metodenya, ya? Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk institusi Polri ke depan? Baik, jadi kenapa saat ini Polri selalu tampil ya di media? Kenapa? Salah satulah untuk menjawab apa yang sudah dikerjakan. Kalau hanya penyampaian bahwa ini sudah masuk P21 di kejaksaan, itu biasa aja. Tapi kalau kita masukkan dalam bentuk media, laporan media yang terukur tepat, misalkan dia kasus-kasusnya apa, kemudian kita tampilkan di media, itu media secara tidak langsung mereka akan melihat, netizen itu melihat, oh iya yang sudah dilakukan polisi itu ini. Dalam istilahnya begini, ada yang pro dan kontra. Itu ditangani, yang punya saya kok belum. Paling tidak ada pengungkapan yang terpublikasi. Baik pelayanan masyarakat, pengungkapan kasus, ataupun pembantuan-bantuan sosial polisi. Makanya alhamdulillah dengan kegiatan ini tujuannya sebenarnya kita memberikan repot kepada netizen. Ini Polsek atau kepolisian sudah melakukan ini. Coba nanti silakan, tolong dibantu dong. Jadi ketika mereka, karena tagline sekarang udah lain, melayani. Gitu kan. Nah, melayani berarti bukan hanya tagline-nya aja, tapi mental kita nih. Kalau memang mental polisi sekarang, ayo kita melayani. Masyarakat butuh apa yang diperlukan, apa yang bisa kita layani. Baik laporan, pengaduan, ataupun lain. Semampu kita sesuai dengan apa yang ada, kita paksakan untuk tetap melayani masyarakat dan buat laporan. Polsek Cilengsi hari ini sudah menangkap ini. Wah, ramai sekali orang melihatnya. Saya sendiri nggak lihat, nggak tahu bahwa, viral. Saya dikirim sama teman-teman dari mana? Oh iya. Begitu saya buka, ya alhamdulillah ternyata itu dapat apresiasi juga, betul. Sehingga ya ini salah satu untuk laporan ke masyarakat bahwa kita sudah bekerja dan mereka lihat. Oke, berarti Pak Kapolsek ini tipe yang kerja apapun asumsinya, yang penting kita Pak Kapolsek kerja yang terbaik buat masyarakat. Begitu ya Pak ya? Insya Allah, siap. Oke, ini terakhir nih, yang tadi kan terakhir, sekarang bonus. Nah, dan bonus. Bagaimana Bapak menurunkan prinsip-prinsip itu kepada anak buah, karena namanya institusi Polri tidak mungkin hanya bergantung pada soal kepemimpinan saja, tapi yang setiap hari, ya mungkin Pak Kapolsek berhadapan dengan masyarakat gitu, tapi yang intens itu pasti teman-teman di patroli, Sabara, di Serse mungkin, atau di SPK gitu, sebagai pintu pelaporan gitu. Apa yang Bapak Kapolsek turunkan kepada mereka? Jadi begini, kita punya anak buah. Tidak semuanya 100%. Ada yang 50, 70, ada yang 4, ada yang 3, tapi kita gabungkan tuh. Dia akan menjadi teamwork. Yang kedua, kita jangan memerintah saja, gitu kan. Kita harus dampingi itu, dampingi dengan mereka. Bagaimana ketika banyak pelaporan masuk, bagaimana cara dia datang, kita, Mas, gimana kabarnya? Bagaimana kita pelayanan masuk duduk ke situ? Dari contoh Kapolsek aja di sini. Kemudian Kapolsek jangan hilang-hilang di kantor tuh. Jangan hilang-hilang. Nggak ada terus pagi. Saya di sini 24 dokter ya, mondok di kantor. Jadi saya di kantor. Jadi ketika ada apapun, ketika perlu ke lapangan, perlu ada TKP, saya turun. Paling tidak saya, segera berangkat nih. Saya sudah di sini. Mereka yang piket pawas dengan piket fungsi, mereka segera. Jadi satu, kita harus turun berdekatan dengan anggota, memberikan contoh ke anggota. Pelayanan itu seperti apa. Gitu. Nah, dari contoh itulah mereka akan ikut. Kalau Kapolseknya tidak jadi contoh, bagaimana anak buahnya? Nah, kita awasi betul waskat mereka. Kita jadikan teman. Jadi kalau sudah ada kasus, teman gua, ayo bagaimana? Kita ambil suara mereka. Mau bagaimana nih? Jadi bukan dari saya harus begini, enggak. Nah, ayo, setuju nggak nih? Setuju, ayo. Sehingga mereka merasa nyaman dengan kita. Oke. Kompol Edison, terima kasih banyak atas cerita dan pengalaman dan mungkin insight-insight soal kepolisian ya Pak. Nah, kami senang akhirnya bisa mengangkat kisah-kisah seperti yang Pak Edison lakukan selama ini. Semoga nanti akan ada lagi
penyamaran atau nggak perlu penyamaran lah. Pokoknya pengungkapan kasus berikutnya dan memberikan yang paling penting nih, memberikan keadilan, rasa adil bagi masyarakat. Ya, terima kasih sahabat kompas.com sudah menyaksikan Brigade Podcast. Jangan lupa saksikan Brigade Podcast episode selanjutnya karena setiap misi punya arti.